Om Swastiastu, Nana, selamat siang. Maafkan tadi karena ada perubahan jadwal sehingga ibunya kelewatan mengajar ya. Jadi kalian mungkin tadi mendengar sedikit pelajaran dari kelas 11 barangkali ya. Nah, jadi mohon permakluman karena situasi dan kondisi di sekolah. Nah, mungkin anak-anak juga sudah mengetahui. Nah, ini hari pertama kita di sekolah bisa bertatap muka secara langsung dengan siswa setelah hampir sekitar 4 bulan ya. 4 bulan atau kurang lebih 5 bulan, walaupun hanya untuk praktek ya. Nah, mungkin ada perubahan-perubahan jadwal sehingga guru-guru yang mengajar agak sedikit bingung. Nah, tadi ibunya agak lewat sedikit mengajar ya, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi makna dari sebuah pelajaran. Hitung-hitung juga kalian bisa mengingat pelajaran kembali yang pernah kalian pelajari di kelas 11 ya. Nah, jadi Pak akan lanjutkan materinya. Sebelum Pak melanjutkan materinya, Pak mengaturkan pangestung karo panganjali umat dulu. Om Swastiastu, selamat siang. Untuk anak-anak kelas 12, maaf lupa. Kelas 12, Pak lanjutkan materinya yang minggu lalu nih. Sampai di mana nih Kak? Nah, terakhir sudah minggu lalu membahas mengenai corak kehidupan pada zaman megalitikum ya. Nah, jadi zaman megalitikum itu merupakan zaman terakhir pada zaman prasejarah. Dari zaman pertama itu apa namanya? Dari zaman batu tua, paleolitikum, mesolitikum, kemudian neolitikum, dan sampai pada akhirnya zaman batu besar atau megalitikum. Nah, Pak sedikit memaparkan pertemuan terakhir itu pada zaman megalitikum itu agar sekedar mengingatkan kembali materi yang sudah Pak sampaikan di minggu lalu. Zaman megalitikum itu adalah zaman terakhir pada zaman prasejarah yang dimana manusia itu sudah perubahannya jauh dari zaman pertama itu atau paleolitikum. Artinya perkembangan masyarakat, pola pikir mereka sudah mulai berubah. Ciri-cirinya sudah mempunyai pemukiman, sudah wilayahnya sudah menetap, tidak lagi nomadan istilahnya anak. Sehingga pergerakan mereka sudah mulai teratur. Ada yang mengatur mereka berupa kepala suku dan lain sebagainya. Kemudian mereka mulai bercocok tanam dan lain sebagainya. Sehingga pola kehidupan mereka sudah teratur. Ya. Sudah teratur sekali. Tidak masih seperti zaman awal-awalnya. Nah, itulah kurang lebih gambaran tentang zaman megalitikum. Bahan-bahan atau kegiatan yang mereka lakukan, alat-alat yang digunakan juga sudah bervariasi. Tidak lagi hanya menggunakan batu saja. Mereka sudah bisa memodifikasi menggunakan batu dan logam. Kemudian banyak lagi alat-alat yang sudah mereka bisa pergunakan. Nah, itu zaman prasejarah. Kemudian apa akan lanjutkan ke zaman sejarah. Nah, di zaman sejarah inilah mulai perkembangan manusia, khususnya di Nusantara itu sudah mulai ke peradaban yang lebih bagus lagi. Ya, sudah ada kerajaan-kerajaan, sudah mulai istilahnya pertukaran perdagangan dan lain sebagainya. Artinya mobilitas, anak-anak tahu mobilitas pergerakan manusia pada zaman sejarah tidak lagi istilahnya satu teritori saja.
melainkan sudah mulai antar benua. Tidak lagi misalkan satu contoh anak-anak, kalau zaman prasejarah, orang yang mendiami wilayah Ubud, itu misalkan contoh, dia hanya akan bergerak di wilayah Ubud saja. Tapi ketika zaman sejarah, itu pergerakan mereka sudah mulai ke antar benua. Lat pasih itulah istilahnya anak. Nah, itu kemudian agama Hindu. Nah, ini kita beralih ke materinya. Agama Hindu yang masuk ke Indonesia itu berasal dari India. Kenapa Pak mengatakan demikian? Ini ada beberapa teori yang menyatakan bahwa dalam teori-teori tersebut dinyatakan proses-proses bagaimana agama Hindu itu masuk ke Indonesia. Yang pertama itu adalah teori Brahmana oleh Van Leur. Teori Brahmana ini menyatakan bahwa agama Hindu yang ada di Indonesia itu ada atau disebarkan oleh para Brahmana yang berasal dari India. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah ketika zaman sejarah ini sudah ada kerajaan seperti yang Pak katakan tadi. Pergerakan manusia pada zaman sejarah ini tidak lagi di daerah teritorialnya mereka saja, melainkan sudah antar benua. Nah, daripada saat itu, mereka, kerajaan-kerajaan ini sudah mulai ingin belajar, ingin mengetahui wawasan dari luar, sehingga para raja mendatangkan para Brahmana dari India. Karena apa? Karena peradaban tertinggi pada saat zaman dahulu itu adalah di India, anak-anak. Nah, ini masih kuat tertanam di Nusantara. Nah, sebelum peradaban tertinggi di Cina dan lain sebagainya, itu yang pertama itu adalah di India. Mungkin Pak sudah pernah menjelaskan ketika kelas 10, bagi yang Pak ajar dulu, peradaban tertinggi ada di India ketika zaman ke puncak keemasannya itu ada pada saat zaman Mahabharata. Terutama di daerah Dwaraka atau kerajaannya Krishna. Tuh. Nah, inilah yang membekas di pikiran orang-orang atau raja-raja di Nusantara. Sehingga mereka mendatangkan para resi atau para ahli agama Hindu dari India. Itu menurut teori Brahmana atau yang dikemukakan oleh Van Leur. Ya. Selanjutnya ada teori kesatria yang dikemukakan oleh Majumdar. Teori kesatria ini isinya adalah agama Hindu yang masuk ke Indonesia itu merupakan atau disebarkan oleh para kesatria yang istilahnya bersifat penjelajah dalam peperangan. Kemudian di sini sambil juga menyebarkan ajaran-ajaran agama Hindu. Itu melalui proses peperangan menurut Majumdar. Kemudian yang ketiga adalah teori Wesya. Wesya ini artinya pedagang. Artinya agama Hindu yang dikemukakan, teori yang dikemukakan oleh Mukherjee ini disebarkan oleh para pedagang melalui jalur pelayaran perdagangan. Sambil berdagang, sambil memberikan dampak-dampak atau memberikan pengaruh agama Hindu terhadap masyarakat di Nusantara ketika zaman sejarah itu dimulai. Itu melalui pedagang. Kemudian selanjutnya ada teori pelarian oleh Dr. Krum. Nah, teori pelarian ini dulu di zaman sejarah itu masih biasa ya anak-anak peperangan dan lain sebagainya. Ketika ada yang kalah peperangan, otomatis negara itu diambil alih kekuasaannya. Sehingga
penduduk-penduduk yang mungkin istilahnya kalah dari peperangan ini, mereka istilahnya melakukan pelarian. Mungkin ada ke Nusantara dan lain sebagainya melalui jalur laut. Kalau dulu belum ada pesawat terbang ya, pasti mereka menggunakan jalur laut. Nah, dari pelarian inilah mereka juga memberikan dampak-dampak atau memberikan ajaran agama, memberikan pengaruh maksud Bapak kepada masyarakat yang ada di Nusantara. Tuh. Kemudian teori pelaut. Nah, teori pelaut ini hampir sama juga dengan teori Wesya. Tapi kalau pelaut sifatnya dia lebih menjelajah, bukan berdagang. Mungkin mereka berlayar kemana, singgah di suatu wilayah, khususnya wilayah di Nusantara. Sehingga di dalam persinggahan mereka tersebut, mereka memberikan pengaruh-pengaruh juga tentang agama Hindu. Gitu. Dan yang terakhir adalah teori buku. Teori buku ini adalah dari istilahnya bagaimana persebaran mereka dari sastra-sastra yang tertulis di dalam buku. Nah itu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 teori yang memprediksi atau memperkirakan bagaimana prosesnya agama Hindu masuk ke Indonesia. Keenam-enamnya digunakan mungkin saja. Mungkin memang tidak hanya satu teori, tapi Pak yakin keenam teori ini semuanya mendekati kebenaran, walaupun tidak 100%. Salah satunya pasti aja ada ya, dari Brahmana, Ksatria, Wesya, dan lain sebagainya. Itulah sebuah proses yang terjadi ketika agama Hindu masuk ke Indonesia melalui proses-proses teori yang tadi. Nah, selanjutnya nah, zaman sejarah ini dibuktikan yang pertama itu adalah keberadaan kerajaan Kutai yang diyakini sebagai kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa. Kenapa demikian? Sebelum pembuktian ini dilakukan, mungkin peneliti-peneliti arkeologi dan lain sebagainya sudah melakukan banyak penelitian. Nah, dari penelitian-penelitian yang ditemukan, peninggalan prasasti Yupa ini bisa dipastikan yang paling tua umurnya. Maka dari itu kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang dianggap paling tua sampai saat ini. Karena belum ada selain kerajaan itu yang umur prasastinya itu perkisaran pada abad keempat. Nah, ini yang menyatakan bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang tertua dan bercorak Hindu di Nusantara. Kemudian dari prasasti-prasasti yang ditemukan di sana tertulis. Nah, di sana tertulis bahwa raja pertama itu disebut namanya Maharaja Kudungga. Nah, ini masih nama yang istilahnya primitif, anak-anak. Belum kena pengaruh Hindu. Ya. Artinya walaupun kena, sifatnya masih sedikit. Ya. Kudungga merupakan ayah dari Maharaja Aswawarman. Nah, Aswawarman dan Mulawarman ini, Aswawarman itu anak dari Kudungga, Mulawarman itu cucunya dari Kudungga atau anak dari Aswawarman. Nah, dari kedua nama tersebut, Aswawarman dan Mulawarman, ini sudah kena pengaruh India.
Ya, tuh dari sana kamu bisa melihatnya. Nah, raja yang paling terkenal dan membawa kerajaan Kutai kepada puncak keemasannya itu adalah Raja Mula Warman. Ya, Raja Mula Warman. Nah, itu raja-rajanya. Kemudian peninggalannya adalah ini gambarnya. Ini yang disebut dengan yupa tiang batu ya, yang bertuliskan aksara Sanskrit dengan huruf Pallawa. Ya. Nah, ini merupakan bukti sejarah kerajaan Hindu di Kalimantan. Ada 7 dan masih bisa dilihat sampai sekarang. Ditaruh di museum ya. Nah, 7 tiang batu yang bertuliskan ini merupakan atau dipakai untuk mengikat hewan kurban atau manusia yang dipersembahkan kepada dewa. Namun sayangnya prasasti Yupa tidak ada atau tidak disertai dengan angka tahun sehingga pembuatan prasastinya itu tidak diketahui pasti. Tapi berdasarkan bentuk huruf, orang-orang arkeologi bisa memastikan prasasti Yupa itu atau kerajaan itu berdiri sekitar abad keempat. Nah, mungkin kalau barangkali dari kalian ada yang tertarik dengan arkeologi, nah itu pembelajarannya akan seperti itu, anak-anak. Mengidentifikasi bentuk bangunan, bentuk peninggalan, kemudian tulisan, akan bisa memperkirakan. Baru memperkirakan. Kenapa demikian? Karena kita tidak berani memastikan. Secara teori, kita hanya bisa membuat hipotesis atau dugaan sementara. Tuh. Nah, kerajaan Kutai ini terletak di Kalimantan Timur. Ya, terletak di Kalimantan Timur. Makanya sekarang ada isu-isu itu pernah ibu kota Indonesia akan kembali pindah ke Kalimantan. Nah, mungkin inspirasinya dari sini. Karena berkembangnya Nusantara pertama kali adalah di tanah Kalimantan. Khususnya Kalimantan Timur. Dan sampai sekarang nama Kutai masih ada di sana. Kalau tidak salah, Kutai Kartanegara. Kesultanannya pun kalau tidak salah juga masih. Nah, itu perkembangan agama Hindu, anak-anak. Hingga agama Hindu masuk, budaya masuk. Jadi agama pertama di Nusantara itu adalah Hindu, anak-anak. Nah, sebelum Hindu masuk, zaman prasejarah, kepercayaan orang-orang purba juga sama seperti kita. Pertemuan yang sebelumnya, Bapak dijelaskan di sana bahwa orang-orang zaman prasejarah mempercayai roh-roh leluhur. Sama seperti halnya kita sekarang, tapi prosesnya yang berbeda. Ya, kalau sekarang melalui proses pengabenan nyekah, kemudian mengiring ke bulan. Itu proses kita menginisiasikan roh leluhur kita, sehingga kita meyakini bahwa leluhur selalu bersama kita. Kemudian pada ajaran agama Hindu juga percaya dalam Pancasrada, juga percaya dengan Punarbawa, kelahiran kembali, bahwa meyakini roh-roh leluhur turun bersama kembali menjelma ke dunia ini sebagai keturunannya. Tuh. Sehingga apa yang dilakukan itu selalu berdasarkan tuntunan para leluhur. Nah, itu sedikit ya. Kemudian lanjut ke kerajaan Kutai. Tarumanegara. Nah, kerajaan
negara ini merupakan salah satu lagi kerajaan tertua di Indonesia setelah Kutai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad keempat sampai ke-7 Masehi. Atau sekitar tahun 358 Masehi berdasarkan naskah Wangsakerta. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Jaya Singawarmana. Ini kan sudah pengaruh Hindu dari India. Namanya saja rajanya atau pendiri kerajaan ini Jaya Singawarman. Nah, yang datang dari India kan setelah berperang di sana. Mungkin ini masuk kepada teori pelarian. Mungkin dia kalah perang di sana, lari ke Nusantara. Berdasarkan teori pelaut. Nah, itu kan saling berkaitan antara teori pelarian dengan teori pelaut. Ya. Tuh. Itu kerajaan Tarumanegara. Peninggalannya yang pertama itu adalah Prasasti Ciaruteun. Pada prasasti ini ditemukan ukiran laba-laba dan telapak kaki, serta sajaknya beraksara Pallava dalam bahasa Sanskrit. Ya, ada ukiran laba-laba dan telapak kaki. Bunyi prasastinya begini. Ini dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Kenapa ada ukiran laba-laba, anak-anak? Laba-laba itu melambangkan kekuasaan yang besar, karena dia mempunyai teritori sendiri. Sarang laba-laba, masing-masing laba-laba itu mempunyai teritorial, tergantung besar kecilnya laba-laba. Sekecil apapun laba itu, sarangnya atau teritorialnya pasti lebih besar dari tubuhnya. Sehingga itu menyimpulkan kekuasaan. Ya. Nah, ini sedikit gambaran tentang wilayah kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, berarti bisa diperkirakan kekuasaannya atau wilayah kerajaannya itu ada di sekitar Jawa Barat. Tepatnya kurang lebih sekitar Jakarta kalau tidak salah ini ya. Nah, itu tandanya. Yang merah kalau bisa kalian lihat itu pusat kekuasaan atau ibu kota. Wilayah kerajaan itu yang warnanya oranye. Intinya ya. Kemudian jangkauan pengaruh dari kerajaan Tarumanegara itu yang warnanya agak pudar. Berarti perkisaran ada di wilayah Jawa Barat sampai Jawa Tengah. Bahkan sampai ke sebagian kecil di Sumatera Selatan. Itu wilayah dari kerajaan Tarumanegara. Sudah? Nah, ini sedikit gambaran supaya anak-anak juga melihat prasasti yang peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Kedua, prasasti, selain prasasti Ciaruteun, prasasti kedua ada disebut dengan prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Tarumanegara yang pernah berdiri pada abad ke-4 sampai ke-7 Masehi. Prasasti Kebon Kopi berbentuk paatan telapak kaki gajah pada sebuah batu besar. Nah, ini sama dengan halnya laba-laba tadi. Merupakan simbol-simbol kekuasaan. Artinya gajah itu kan binatang yang sangat besar. Ya.
sangat besar, sehingga jejak kaki gajah merupakan simbol dari kekuasaan atau teritori dari seekor gajah yang besar tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah prasasti Tugu. Prasasti ini masih bisa kalian lihat di Museum Nasional. Isinya menerangkan penggalian Sungai Chandrabaga oleh Raja di Raja Guru dengan penggalian Sungai Gomati oleh Gunawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi masa pemerintahan Gunawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Nah, ini dari prasasti Tugu ini, kemudian dari kalian melihat teritorial wilayahnya Kerajaan Tarumanegara, sampai sekarang pun di daerah tersebut masih kerap terjadi banjir. Ya kan? Dari zaman Kerajaan Tarumanegara, daerah Jakarta dan sekitarnya memang kerap terjadi banjir tahun 300 sekian Masehi sampai sekarang itu anak-anak. Tuh. Sehingga wajarlah kalau setiap musim penghujan di sana terjadi banjir. Karena dari zaman dulu pun mereka raja-raja itu sudah mulai membuat sungai supaya air yang datang itu ada alirannya dan serapannya bagus. Ya. Mungkin ini kurang dipelajari oleh orang-orang yang ada di sana sekarang. Padahal sudah diberitahukan dari tahun 358 Masehi itu bahwa daerah itu memang rentan atau rawan oleh banjir. Tuh. Nah, ini prasasti berikutnya atau prasasti Muara Cianten. Karena bentuknya dan lain sebagainya kurang, enggak ada tulisan sedikit kabur sehingga tidak dapat diprediksi apa dari isi prasasti tersebut. Baik, anak-anak, karena waktu agar juga tidak saling berebutan, kalian masih dapat materi satu lagi kan? Nah, jadi materi dari Bapak cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, bagi kalian yang belum menjawab e-learning, silahkan dijawab. Itu kayaknya besok aja terakhir. Biar biar komplit semua agar kalian punya nilai ya. Nah, sekian dulu dari Bapak. Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.